Bu, komplain itu bagian dari gaji. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang customer complaint. Pastinya nih ya, teman-teman sales nih udah sering nih ngadepin ya kalau customer complaint. Namun gimana sih kita bisa mengubah customer complaint ini menjadi customer loyal? Nah ini yang menarik ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang melalui berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat-sehat ya? Amin. Ya, Coach, kali ini kita mau bahas nih, biasanya teman-teman sales sudah sering nih dapat komplain dari customer. Bu, komplain itu bagian dari gaji. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau bersyukurlah sales kalau ada yang komplain. sales itu dapat gaji itu termasuk include penjualan dan termasuk di komplain, komplain. ya. Itu bagian dari situ memang. Sales after service-nya ya. Oh iya, jadi kalau semakin diomelin itu semakin memang kewajiban dan itu memang harus diomelin sales itu ya. Oh, oke. Iya dong, kan udah bagian dari gaji ini pada komplain. Nggak bisa, itu bagian dari komisi Anda dan gaji Anda gitu. Nah, itu ya. Satu hal dulu nih yang ditanamkan dulu nih Iya. teman-teman sales ya. Oke, sahabat sales, pengen tahu juga nih Coach Arif, gimana sih customer yang komplain bisa diubah menjadi customer yang loyal? Nah, Ini menarik. ini menarik nih. Jadi ceritanya gini ya, kalau ditanya dari pengalaman saya, pengalaman di komplain yang paling parah adalah telepon dibanting. Itu yang saya pernah ngalamin. Jadi telepon dibanting itu udah pernah, ditutup, dibanting itu pernah. Pengalaman komplain yang kedua kalau saya paling berat itu sih, cuman telepon dibanting, ngamuk-ngamuk pernah. Terus pernah ada waktu ketika saya jadi GM, waktu saya pegang produk elektronik, produk itu spare partnya nggak ada. Manajernya panik, nggak bisa ngomong, saya ngomong, berhasil bisa ngomong. Sisanya itu sih. Nah kalau di customer saya pernah dapat informasi mereka dikomplain terus ditaruh golok gitu pernah Bu. Waduh. Cerita taruh golok itu di Bandung itu ceritanya. Jadi dia taruh golok di depan karena memang bekas jawara jadi orang itu. Terus yang terakhir saya dapat ini gila sih Bu. Ini belum pernah saya temukan, katanya bener, nggak tahu bener apa enggak ya. Ditembak Bu. Waduh. Ini Wah, beneran. itu udah kriminal ya. Ya saya juga agak ngeri kan. Jadi waktu dibilang ini advice, aduh gue gimana nggak mau beri advice ya, nanti kalau lo mati ada apa-apa gue repot gitu. Tapi ini beneran Bu katanya. Jadi kalau mama dia kesel dia tembak. Tapi bukan ditembak orangnya, tembak sampingnya. Lah tapi buat gue kan nggak lucu ya Bu ya, kalau mati kan nggak lucu. Jadi saya nggak berani kasih komentar. Oh, nggak lewat satpam tuh nggak diperiksa ya? Bukan, ini katanya didatang ke tempat customernya. Customer emang itu punya pistol, jadi dia nembaknya di sampingnya gitu, jadi gitu. Kalau kesel, dan katanya sih dia ngalamin katanya lebih dari satu kali. Saya nggak tahu ya ini bener apa enggak, saya nggak tahu. Cuman pengalaman saya, kalau kita berhasil menjinakkan customer komplain, mereka loyalnya luar biasa sih Bu. Kayak jadi kenapa mereka loyal? Karena ketika mereka ada komplain, kemudian kita bener-bener mau. Kalau saya bilang gini ya, cari customer yang paling loyal itu adalah customer yang pernah komplain sama kita dan kita bisa handle dengan bagus. Kalau kita nggak bisa handle yang bagus ya percuma, nggak bisa Bu. Jadi bisa nggak kita memuaskan mereka? Bisa nggak cara melakukannya? Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana handle-nya kan? Iya. Gampang Bu. Jadi cara yang pertama adalah ditaruh di kepala bahwa komplain itu adalah bagian dari gaji sales. Udah itu dulu Bu. Itu dulu tanam. Oke, itu Yang bisa kedua, dihindarkan ya, teman-teman. itu nggak bisa dihindarkan. Ya kalau yang dihindarkan itu jadi admin aja. Admin itu nggak bakal dapat komplain dari customer gitu ya. Challenge kalau dia jadi customer loyal. Jadi sales itu mesti kuat gitu. Yang kedua gitu ya, mesti belajar ilmu gaib. Oh enggak bercanda ya, itu ilmu kanuragan enggak ya. Jadi maksudnya si sales itu pertama nyalinya harus gede, yang tadi ya, harus menyatakan komplain itu menjadi bagian dari rutinitas. Yang kedua adalah kita jangan memberikan over promise. Saya nggak tahu tuh ternyata Bu ya, banyak sales itu yang suka over promise Bu. Kapan barang dikirim? Besok. Besok, padahal nggak bisa, mas bisanya 2 hari kemudian. Habis itu ngamuk-ngamuk orangnya, dia bilang daripada kehilangan order Coach. Ya tapi habis itu benci banget sama lu kan. Oh, mungkin jangan-jangan yang ditembak karena over promise kali. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jadi buat saya adalah mendingan jangan over promise, mendingan kita bilang kalau mama 2 hari, besok bisa nggak? Saya nggak janji ya. Saya usahakan, tapi saya nggak janji. Ingat loh, saya bilang saya nggak janji.
Nah, menariknya adalah ketika nggak janji, mereka nggak nelfon, Bu. Sorry bro, tadi saya udah berusaha mencoba, tapi saya kira nggak bisa. Yang ada adalah customer komplain, gimana barangnya kalau nggak kirim ke gua? Itu yang membuat kenapa customer suka marah. Karena tidak menjelaskan sampai kita komplain, makanya wajar mereka marah. Yang kalau komplain menjadi customer loyal, gampangnya sederhananya adalah biasanya itu korban-korban dari perbuatan orang lain kita yang ngadepin, Bu. Oh, oke. Wah, itu lebih ini lagi. Ya lebih challenge. Saya juga pernah waktu itu telepon dibanting, dia karena pengiriman telat, besoknya pagi-pagi saya datang ke tokonya. Ketika saya datang ke tokonya, ajak ngobrol ke dia, ya saya dimaki-maki, ya saya terima, saya maki-maki, dan saya cuma bilang, gue janji sama lo, pokoknya next gue akan perbaikin gitu. Jadi bukan saya menghindar, saya akan mengatakan iya. Nah, kata kunci adalah jangan pernah minta maaf lebih dari 3 kali. Kenapa? Contoh, saya lagi marah, misalkan ibu lagi marah sama saya ini. Kamu gimana sih Pak, barang gak dikirim gini-gini. Maaf ya Bu, jangan maaf apa aja dong. Ya maaf Bu, maaf Bu. Wah udah 3, abis itu saya disikat habis. Jadi kalau mau minta maaf, saran saya adalah lebih baik maksimum 3 kali. Jadi misalkan kayak gini, Pak gimana sih barangnya kok belum dikirim gini. Oke Bu, apalagi Bu yang ibu komplain? Iya dong, kamu gimana sih bla bla bla. Oke, terus ada lagi Bu. Oke, saya catat dulu ya Bu ya. Oke Bu, udah Bu. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Saya janji dengan sepenuh hati saya akan perbaiki untuk kedepannya. Selesai. Kita nggak ditekan. Beda sama orang, ya Bu maaf dulu. Yang itu ada yang terjadi kayak gitu. Karena kalau orang udah sewot, kalau dia udah minta maaf, dia tambah sewot. Mendingan jangan. Jadi bikin 2-3 kali, maksimum 3 kali lah. Itu caranya Bu. Nah setelah itu kita benar-benar fulfill. Yang banyakkan saya temu adalah kenapa mereka komplain sih, banyakkan over promise. Janjinya 2 hari ternyata bisa sebulan gitu, atau nggak sebulan aja, lebay lah, seminggu gitu atau 4 hari, itu pasti terjadi. Wajar kalau mereka komplain. Ya. Biasanya kalau komplain itu memang harus langsung ke sales atau ada memang biasanya kalau ada corporate yang Kalau ke kalau barang belum dikirim ya memang biasanya kasih yang disalahin sales, udah pasti. Itu udah bagian satu paket. Kalau barang dibeli kemudian ada yang rusak, itu urusan customer service. Tapi abis itu dia nggak janji beli lagi sama lu. Kalau kita salesnya kabur, kita lebih suka sama sales yang gentle, hadapin. Masih ingat gak Bu, waktu itu kita pernah dapat satu problem dengan satu sales yang waktu beli mobil, salesnya janji promise, tapi promise-nya meleset. Betul nggak? Kemudian dia promise lagi, meleset lagi. Atasannya promise lagi, batal lagi. Sampai kita telepon ke prinsipalnya kan. Baru kemudian baru bisa beres. Nah, intinya buat kita sebagai customer adalah jangan over promise. Mendingan sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau nggak bisa ya ngomong nggak bisa. Jangan over promise. Itu yang jadi problem. Atau misalnya nih ada biar produknya cepat laku, Iya, bilangnya itu. saya nanti dapat voucher, Iya. dapat iPad, iPhone, Totonya vouchernya teteot, tidak ada. Oke. Jadi Saya wajar juga orang sering marah itu ya. kadang-kadang sih, kalau memang banyak customer yang komplain. Tapi memang kalau saya sih memang kita mesti kita dengerin dulu apa komplainnya mereka. Kemudian kita bilang, Bu, nanti coba saya bicarakan dengan tim misalnya gitu kan. Saya ini dulu cari tahu dulu. Nanti kalau kita dapat jawabannya kita kasih tahu ke customer. Dan kalau bisa kita follow up lagi sih, Bu, gimana Bu? Masalahnya udah selesai apa belum? Nah, itu yang membuat jadi customer balik lagi. Jadi nggak perlu saya kan yang jelasin, semua dia udah bisa jelasin. Ya nggak? Oh, Mas Adi udah jempol tuh. Oke. Ngalamin soalnya. Iya ngalamin. Jadi kalau mau kayak gitu, karena memang customer pada dasarnya butuh dipuaskan. Atau contoh lagi deh, dulu waktu mungkin awal-awal karir saya jadi trainer, kemudian saya buat buku, kemudian ada yang minta tanda tangan saya, betul nggak? Dan ternyata tim saya tanda tangan saya, betul nggak? Masih ingat nggak? Waktu itu komplain ya, dia orangnya tahu lagi tadi ini bukan tanda tangan Coach Arif nih gitu kan? Ya waktu itu komplain, Saking ngefansnya sama saking Coach ngefans Arif. gitu ya. Akhirnya saya bilang Sampai udahlah, hafal tanda tangannya. nggak apa-apa, saya kirim lagi bukunya kepada dia dan dia akhirnya punya buku itu dan saya tanda tangan ulang dan kita berikan buku tambahan. Jadi mereka biar happy. Jadi tugas kita adalah membuat customer puas sih. Jadi jangan pernah ngebohongin customer lah.
Ya. Jangan bohongin customer. Mendingan ngomong gini, bukunya tolong cepet ya. Mohon maaf ini Pak, Coach Arifnya lagi nggak di tempat, dia lagi sibuk, dia baru bisa di tanggal segini. Bapak mau nunggu tanggal segini atau enggak? Gitu dulu. Mendingan fair gitu ya daripada memasukkan tanda tangan kan? Iya. Ya, Saya juga lebih baik memang bicara apa adanya. Gitu. Betul. Jadi nggak usah janji-janji gitu ya. Betul. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, ternyata nggak sesulit yang seperti yang kita pikirkan. Sulit Bu, bayangkan bukan ya. nggak sulit, sangat sulit. Ya, cuman memang sebenarnya sulit kalau kita memang over promise Over gitu kan ya. Tapi bukan berarti bukan berarti juga tidak kita customer itu tidak bisa menjadi uang buat kita kan. Iya, selama kita sahabat ya, atau kita jadi sahabat dia sih. Intinya itu. Oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik ya bincang-bincang kita kali ini, gimana kita membuat customer yang sering komplain jadi customer loyal. Ternyata memang ya ada tips and triknya ya teman-teman ya. Ada. Oke, dan yang paling utama memang kita nggak usah over promise, kita beritahukan aja keadaan kita yang sebenarnya seperti apa dan follow up lagi. Apakah masih menjadi masalah buat mereka atau sudah tidak jadi masalah seperti itu ya. Dan kalaupun sudah tidak jadi masalah kan dia masih ingat sama kita ya. Iya, itu dia. Ingatan memori yang terbaik sama kita gitu ya. Bukan yang buruk ya. Dia kabur begitu aja ya. Oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh dilayangkan langsung ke channel YouTube kita. Dan Coach Arif, kalau ada teman-teman atau sahabat sales yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan kita gimana ya? Nah, gini ya, gampang. Silakan Anda ke deskripsi kami. Di deskripsi kami ada satu link. Di link itu ada tentang WhatsApp group, tentang WhatsApp group di Sales University. Jadi kalau mama mereka masuk di WhatsApp group itu, mungkin mereka mau nanya dan kita bisa buat jadi konten gitu ya. Dan juga bisa dapat informasi dan dapat artikel dari kita tentang tentang selling. Siapa tahu kan butuh motivasi ya. Yang kedua juga ada WhatsApp group berkaitan dengan NLP supaya termotivasi tetap on the top gitu loh ya. Yang ketiga di sana ada, kalau Anda mau ngundang kami, ngundang saya di sana, di situ ada nomor telepon yang bisa Anda kontak dan hanya tentang bisnis. Di luar bisnis kami tidak layani gitu ya. Yang keempat di sana juga ada pelatihan di salesuniversity.id dan juga ada jadwal-jadwal pelatihan saya lainnya karena banyak yang nanya, jadwal pelatihan Coach Arif gimana, kapan? Langsung masuk ke bawah, lihat di bawah, di situ ada jawabannya. Oke. So, akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan saya Ana Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performan. Bye-bye. Bye-bye.